Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari beta version ya, yaitu iOS 18.1 beta yang ke-7. Selang 1 minggu perilisannya dari beta yang ke-6 kemarin. Dan kira-kira apa aja sih yang baru di dalamnya? Langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.1 developer beta yang ke-7. Selain iOS, Apple juga rilis update software di device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.1 beta ke-7, tvOS 18.1 beta ke-5, watchOS 11.1 beta ke-5, dan yang terakhir ada visionOS 2.1 beta ke-5. Dan untuk iOS ini gue update pakai iPhone utama gue, yaitu iPhone 15 Pro. Posisi update-nya tuh dari 18.1 beta ke-6 ya sebelumnya itu. Jadi untuk size update-nya di sini nggak besar, cuma di 453 MB aja. Kalau posisi iPhone kalian tuh ada di iOS yang lebih lawas dari 18.1 beta ke-6, besar kemungkinan akan dapat size yang lebih besar juga pada saat mau update ke 18.1 beta ke-7. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, iOS version di sini 18.122B5075A. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.1 beta ke-7, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gue ini. Oke. Terus kita akan cek untuk firmware modemnya di sini. Modem firmware-nya dia masih sama ya di 2.20.02. Selanjutnya kita pergi ke iPhone storage. Di sini loadingnya cepet banget. Kita scroll ke paling bawah. Ada iOS di sini untuk size-nya tuh di 12,58 GB untuk iOS-nya. Sementara untuk Apple Intelligence-nya di 2,6 GB. Jadi total size-nya tuh di 15,18 GB. Sementara untuk sistem datanya tuh ada di angka 6,51 GB. Dan ini sifatnya tentatif ya, jadi sewaktu-waktu bisa berubah juga. Tapi sekalipun berubah, angkanya sih nggak akan signifikan ya. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di beta ke-7 ini. Sebenarnya Apple nggak kasih hal baru apapun ya dalam update yang kali ini. Apple tuh cuma kasih himbauan aja untuk mencadangkan iPhone kita sebelum melakukan install ke versi beta ini. Dan arahan juga untuk yang mau gabung ke Apple Intelligence itu harus daftar terlebih dahulu ya di bagian pengaturan. Harus set dulu untuk bahasa device kalian tuh ke bahasa Inggris US. Serta informasi ini tuh hanya tersedia untuk model iPhone terbaru yaitu iPhone 16 series dan juga iPhone 15 Pro series aja. Karena memang nggak ada hal yang baru, jadi gue akan kasih update mengenai bugs aja yang gue sempet rasain di beta ke-6 kemarin, yang kira-kira udah di fix atau belum di beta ke-7 ini. Bugs pertama yang sempat gue alamin di 18.1 beta ke-6 kemarin itu ada di bagian control center ya. Kalau kita pergi ke bagian sini, terus kita pencet plus di sini. Nah di sini kan ada icon-icon yang kita bisa resize atau kita hide. Contohnya di bagian bawah sini nih, pada saat posisinya tuh kecil seperti ini nih, kalau gue tarik kayak gini, nah kecil gitu untuk gambar kopinya. Di beta 6 kemarin, pada saat gue tarik lebar kayak gini, nah dia tuh langsung error ya, nggak nampilin kayak yang seharusnya seperti ini. Yang ada malah dia bentuknya persegi panjang, warnanya hijau tua gitu, bentuknya kotak. Ya kayak glitch error gitulah munculnya. Dan pada saat gue tarik lagi ke bagian kecil kayak gini, dia malah normal ya, nggak ada kendala sama sekali. Gue tarik lagi kayak gini, dia malah error lagi. Itu gue alamin sesekali ya di beta ke-6 kemarin. Dan nggak semua icon yang ada di sini tuh bermasalah dengan error yang gue alamin tadi. Nah di beta 7 ini kayaknya udah aman sih ya, gue nggak ngalamin hal itu lagi. Terutama di bagian icon water di sini ya, gambar cangkir gitu, dia nggak glitch, nggak error. Jadi syukurlah di beta 7 ini udah di fix sama Apple. Dan ada kemungkinan juga ini tuh cuma terjadi di device gue aja ya. Bisa jadi di device kalian tuh nggak terjadi. Yang kedua itu ada di bagian kalkulator. Kita pergi ke kalkulator. Sebenarnya ini bukan bugs ya, dan gue pun mau konfirmasi ke kalian kira-kira ini tuh gue aja yang ngalamin atau memang semuanya juga sama. Kalkulator di iPhone itu kan sekarang operasi hitungnya disingkat ya dengan huruf E gitu, kalau misalnya kepanjangan. Di 18.1 beta ke-6 dan 18.0.1 kemarin tuh lebih pendek untuk singkatannya. Jadi cuman perkalian ribuan dengan puluhan ribu itu udah pasti langsung disingkat ya pada saat di beta ke-6 dan 18.0.1 kemarin. Nah di beta 7 ini pas gue ketik ya, gue contohin 5.000 dikali 12.000. Ini kan ribuan dikali puluhan ribu ya, sama kayak yang di beta 6 dan 18.0.1 kemarin. Pas gue sama dengan, dia langsung nampilin ya, nggak disingkat. Totalnya tuh 60 juta hasilnya. Sebenarnya di beta sebelumnya tuh pas gue landscape hasilnya sama 60 juta. Cuma tetap aja lah enakan begini ya bacanya. Nah di beta 7 ini bukan berarti singkatannya dihilangkan ya, tetap ada singkatannya. Cuma kita dikasih perpanjang 2 angka di belakang ya. Contohnya gini, kalau misalnya gue perkalikan 5.000, tadi kan 12.000 ya, dikali kalau 120 kan satu angka tambahannya, kita tambahin satu angka lagi jadi 1.200.000. 5.000 dikali 1.200.000 kita sama dengan
barulah dia kasih singkatannya 6E9. Karena memang terlalu panjang ya. Dan buat kalian yang belum tahu, E itu adalah 10 dan 9 itu adalah pangkatnya. Jadi 6 dikali 10 pangkat 9. Gue sih berharapnya angkanya tuh bisa diperkecil ya, biar nggak terlalu banyak yang disingkat. Tapi dengan gini sih udah lumayan lah ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue coba kayak gini tuh juga bermaksud untuk konfirmasi juga ke kalian. Kira-kira cuma gue aja yang ngalamin atau mungkin dari kalian juga ada ngalamin juga perubahan kayak gini? Bisa tulis aja di kolom komentar. Untuk perubahannya memang sebenarnya itu aja. Sekarang kita berbicara mengenai performa. Gue pakai ini HP hampir nggak pernah heavy ya, atau dalam kata lain tuh nggak pernah gaming ataupun editing dalam seminggu terakhir. Jadi pure untuk sosmedan aja. Sampai saat ini tuh gue nggak ngalamin hal yang namanya touchscreen error ataupun delay di iPhone 15 Pro gue ini. Emang sih pernah sesekali di beta ke-6 tuh kemarin gue alamin. Tapi di beta ke-7 ini untuk 24 jam gue pakai, so far aman-aman aja ya. Scrolling video, multitasking itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Tapi tetap gue akan pantau 6 hari ke depan sebelum next betanya muncul, performanya itu akan berubah atau enggak. Untuk Geekbench-nya juga udah gue tes. Di sini ada CPU benchmark, udah gue tes di 15 Oktober. Ini adalah 18.1 developer beta ke-7. Single core-nya gue dapetin di angka 2973, sementara multicore-nya di 7429. Kalau kita compare sama sebelumnya di beta ke-6 itu gue dapetin di 2939 untuk singlenya, multinya di 7356. Jadi ada kenaikan sedikit ya, walaupun nggak signifikan. Lalu untuk GPU benchmarknya juga udah gue tes, gue dapetin di angka 28.039. Ini beta ke-7. Beta ke-6-nya di 28.231. Ada penurunan ya, walaupun nggak signifikan juga. Tapi tetap ini nggak bisa jadi acuan, ini cuma data angka aja. Performa sesungguhnya cuma kalian yang tahu karena memang kalian yang menggunakan sehari-hari. Untuk baterai health di sini keterangannya normal 87%, ada penurunan dari beta sebelumnya 1% ya, dari 88 ke 87. Bukan karena update iOS tapi karena memang udah wire-nya turun aja. Selaras dengan cycle count gua yang udah hampir mencapai 500. Kemudian untuk baterai life-nya di sini 10 hari terakhir rata-rata gua dapetin di angka 6 jam lah ya. 6 jam kira-kira ada di angka 6 jam untuk baterai life di iPhone 15 Pro gua. Tapi tetap aja gua nggak bisa jadi ini sebagai acuan, walaupun sebenarnya tergolong normal ya untuk baterai life di iPhone 15 Pro gue ini. Tapi tetap next gua akan update lagi di beta selanjutnya, yaitu di update terbaru dari iOS 18.1 beta ke-7. Emang nggak ada perubahan yang major, bahkan hampir nggak ada sama sekali. Next beta harusnya kita akan diberikan RC version di tanggal 21 Oktober nanti, barulah di tanggal 28-nya rilis yang versi resminya. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.